Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kesayangan kita, yaitu channel peternak sapi. Nah, untuk hari ini, tepatnya di hari Minggu pukul setengah 2 sore. Nah, di sini saya akan memberikan masukan atau pembelajaran buat kalian yang pengen tahu cara kerja di pengangonan sapi, sistem breeding di perkebunan kelapa sawit, dan cara kerjanya bagaimana, apa yang harus dilakukan di saat di lokasi seperti ini. Nah, jadi di sini membutuhkan pekerja, yaitu 2 orang pekerja. Nah, itu dia tidak di depan semua atau di belakang semua, tapi melainkan satu di depan dan satu di belakang. Nah, dia itu kerjanya itu berbeda-beda ya tugasnya. Nah, untuk tugas yang belakang, dia dikhususkan buat memantau pergerakan sapi yang melambat, yang jalannya lambat. Dan untuk sapi-sapi yang sakit, lemes jalannya atau baru sembuh, dan untuk anak sapi yang masih belum mampu untuk perjalanan jauh. Nah, jadi dia dikhususkan buat melihat pergerakan sapi itu biar tidak tertinggal, dan untuk melihat sapi-sapi yang jauh dari kelompoknya. Nah, jadi dia khususnya untuk mendekatkan. Masih banyak lagi yang dipekerjakan di belakang itu, karena tidak hanya seperti itu saja sapi-sapi ini. Nah, ini saya langsung saja bahas yang untuk yang depan ya, nanti saya lanjutkan untuk yang belakang lagi. Nah, untuk yang depan ini untuk memperlambat pergerakan sapi atau jalannya sapi seperti ini ya, kita dari depan untuk memblok jalannya dia biar dia tidak cepat jalan, dia fokus untuk makan. Jadi kalau kita biarin, kita tidak jaga depan, dia otomatis akan jalan terus, kurang makan, nanti bisa mengakibatkan kurus kalau tidak ada penjagaan untuk yang depan. Dan yang depan ini lebih banyak pekerjaannya daripada yang belakang. Nah, yang depan ini kalau sapi ini suka jalan dan terbagi 2 arah, nah itu sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, untuk yang depan itu, nah, kita harus mengendalikan bagaimana caranya, kita harus pikirkan. Dan untuk pemantauan juga yang depan itu yang utama ya. Jadi kalau yang depan ini pas kan di kepala kayak gini, jadi kita lihat dari pola makannya seperti apa dia lahap, apa dia kurang makannya. Nah, gitu kita lihat. Nah, takutnya nanti kalau dia kurang makan, ya misalnya sakit, misalnya demam atau kena virus yang lain, nah seperti itu. Jadi kalau dia sudah sedikit, aslinya dia makannya lahap, nah itu dia sedikit harus dipisahkan atau difoto untuk menandai sapi ini, biar nanti waktu jam pulang bisa kita bedakan mana sapi yang sehat dan mana sapi yang akan disuntik. Jadi biar mudah, biar kita tidak lupa nantinya. Siapa tahu nanti waktu di pekerjaan lupa, ada yang sama bentuknya, warnanya, dan kepalanya sama tanduknya. Nah, itu fungsinya difoto biar menandai, biar kita tidak salah ngambil nantinya. Nah, yang depan itu kalau sapi misalnya sudah tenang makan terus, nah itu dia difungsikan untuk mengelilingi semua sapi-sapi ini ya, mengelilingi semua sapi-sapi ini, mengecek satu persatu dari indukan sampai anak, dari pola makan, cara jalannya, dan dia ada yang banyak bengong atau banyak tiduran apa enggak. Nah, itu kita cek semua. Nah, untuk yang anaknya itu terlihat dia banyak nyusu apa tidak, atau induknya makannya lahap atau tidaknya. Nah, takutnya nanti kalau tidak lahap, susunya sedikit, nah pertumbuhan anaknya yang masih kecil itu bisa terhambat, dia kurus nantinya, pertumbuhannya itu lama besarnya.
itu untuk yang indukan menyusui dan anak yang masih menyusui yang umuran 1 bulan sampai 3 bulan. Masih banyak lagi untuk pemantauan yang pekerja depan ya. Jadi kalau pekerja depan itu sangat sibuk untuk melihat kondisi kesehatannya juga. Nah, kita lihat dari pola makannya, cara jalannya seperti ini, dari raut wajahnya itu kita lihat. Kalau dia agak lesu, agak lemes, kurang makan, nah itu langsung saja dipisahkan untuk tahap medisnya biar dia tidak terlalu parah sakit atau belum masih menandakan mau sakit. Nah itu langsung kita bawa ke tim medis biar cepat diobati. Nah, jadi untuk pekerja yang depan tuh masih banyak lagi, nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Nah ini saya mau bahas lagi yang belakang. Jadi yang belakang itu tidak hanya untuk memantau pergerakan sapi yang melambat atau anak-anak yang kurang jalan, misalnya jalannya masih belum bisa perjalanan jauh, masih agak lemes, banyak tiduran, nah itu harus dipantau. Jadi yang belakang itu harus perlahan mengikuti sapi-sapinya. Nah kalau yang belakang ada sapi yang tinggal agak jauh, untuk kerja yang depan ini memperlambat atau memutarbalikkan pergerakan sapi ini ya, biar dia mendekati yang belakang. Jadi itu fungsinya. Dan untuk melihat untuk bagian belakang, pekerja bagian belakang itu untuk melihat sapi yang berbeda arah atau sapi yang tidak mau jalan. Kalau tidak dipantau takutnya nanti tertinggal. Nah, dia mau mengikuti arah sapi ini tapi berbeda arah, menyebabkan nanti dia terpisah. Itu fungsi yang belakang dan masih banyak lagi. Dan untuk pemantauannya ini sangat ekstra ya, tidak boleh teledor. Tadi kita walaupun lihat kayak gini, cara makannya kita lihat, dari pergerakan dia jalan juga kita lihat lemes apa enggak, dari badan juga kita lihat, dari raut wajah itu kita lihat semua. Misalnya dia buang kotoran, kalau dia sakit juga kita lihat sama seperti yang sebelumnya apa enggak atau agak berbeda. Nah, seperti itu, karena penyakit sapi ini tidak hanya satu. Nah jadi ini informasi saat ini yang bisa saya berikan. Nah, nanti kalau ingin saya berikan di video-video selanjutnya, jangan lupa ya buat di like, comment, and subscribe ya, biar untuk kelanjutan video ini bisa kalian tonton dan bisa kalian pelajari bagaimana caranya. Jadi ini yang saya berikan untuk hari ini, untuk masukan ini belum seberapa, ini baru setengahnya belum ada. Jadi kalau cara kerja di peternakan sapi, sistem breeding di perkebunan kelapa sawit seperti ini di Angon, nah itu banyak banget sistem pekerjaannya, yang 2 orang ya. Jadi yang depan yang lebih sulit, yang belakang yang sedang. Jadi yang belakang itu banyak pemantauannya dan banyak pekerjaannya. Untuk istirahat sedikit pun terkadang susah kalau sapi ini belum tenang. Jadi itu semua semoga bisa dipahami, bisa dipelajari biar cepat bisa sebelum bekerja di peternakan sapi. Dan saya doakan buat kalian yang bisa memahami, semoga cepat paham dan mudah untuk mengerjakannya nanti. Oke teman-teman, jadi untuk video ini saya akhiri sampai di sini, dan saya akan lanjutkan di video-video saya selanjutnya untuk masukan atau pembelajaran cara pengangonan sistem breeding di perkebunan kelapa sawit yang diangon seperti ini. Nantinya saya akan berikan cara yang lain.
Oke, jadi saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raise 'em up and show some love to a better life. Let's all do a shot of your whiskey, throw down.